Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan makalah tentang tipe model-model berbicara dengan baik dan benar menurut standar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya Wahyudi, di sebelah kanan saya Muhammad Ihsanuddin. Beberapa tipe berbicara dengan baik dan benar menurut standar. Kami akan mulai dengan pokok-pokok bahasan, pengertian, tujuan, jenis-jenis keterampilan berbicara, metode-metode dalam berbicara, faktor pendukung dan penghambat dari keterampilan berbicara, konsep dasar dari berbicara, hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya, dan bagaimana cara berbicara dengan baik dan benar. Pengertian berbicara menurut para ahli adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan. Itu menurut Tarigan 2008. Pengertian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, baik itu perasaan, ide, ataupun gagasan. Jadi intinya berbicara adalah kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi, tapi juga tepat, dan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada responden atau kepada lawan berbicara kita, mereka paham apa yang kita sampaikan. Definisi berbicara juga dikemukakan oleh Brown dan Yule dalam Puji Santoso dan kawan-kawan 2006. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan secara lisan. Pengertian ini pada intinya mempunyai makna yang hampir sama dengan pengertian yang disampaikan oleh Tarigan, yaitu bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata. Tujuan berbicara menurut Tarigan kembali, tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif sehingga pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. 1. Berbicara menghibur, biasanya suasana santai, rileks, kocak. Tidak berarti bahwa berbicara menghibur tidak dapat membawa pesan dalam berbicara menghibur tersebut. Pembicara berusaha membuat pendengarnya senang, gembira, dan bersukaria. Contoh jenis ini berbicara antara lawakan, guyonan, ludruk, cerita Gunawas, dan lain. Yang kedua, berbicara menginformasikan dalam suasana serius, tertib, dan hening. Berbicara menginformasikan, pembicara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat isi agar informasi benar-benar terjaga keakuratannya. Contoh penjelasan materi dari penjelasan menteri saat di sidang, penjelasan menteri penerangan, penjelasan PPL di depan kelompok tani, dosen di depan mahasiswanya. Yang ketiga, berbicara menstimulasi. Berbicara stimulasi juga berusaha serius, kadang-kadang terasa kaku. Pembicara berkedudukan lebih tinggi dari pendengarnya yang disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, pengalaman, jabatan, fungsinya. Contoh nasihat guru terhadap siswa. 4. Berbicara meyakinkan sesuai dengan namanya, bertujuan meyakinkan pendengarnya. Suasananya pun bersifat serius, mencekam, dan menegangkan. Contoh petugas KBN di depan masyarakat yang anti keluarga berencana, pidato petugas Densus pada masyarakat kritis terhadap pidato petugas Densus pada masyarakat daerah kritis tetapi nggak mau untuk bertransmigrasi. Yang kelima, berbicara menggerakkan juga menuntut keseriusan baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Pembicara dalam berbicara mendengarkan adalah berwibawa, tokoh, idola, panutan masyarakat. Contoh Bung Tomo, contoh orator dalam demonstrasi itu juga berbicara menggerakkan. Yang ketiga adalah jenis-jenis keterampilan berbicara. Meliputi yang pertama, satu bahasanya itu berbicara satu arah. Merupakan suatu pembicaraan untuk mengungkapkan buah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada si pendengar tanpa terjadi proses interaksi timbal balik. Contohnya pidato, khotbah, dan wawancara. Berbicara satu arah merupakan salah satu contoh bicara satu arah yang tanpa adanya timbal balik. Jadi pembicara hanya membicarakan saja tanpa adanya respon dari pendengar. Yang kedua adalah berbicara dua arah. Pembicaraan dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan balik dari pendengar secara langsung. Jadi dalam proses berbicara dua arah, hal ini terjadi interaksi timbal balik antar pembicara dengan lawan bicara. Pihak-pihak yang terlibat dalam bicara ini aktif berbicara secara bergantian. Contohnya diskusi, tanya jawab, drama, ataupun yang lain-lain.
Di samping itu, kalau dilihat dari lebih lanjut lagi, menurut tingkat keresmiannya berbicara dapat pula dibagi atas dua hal, yaitu berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara formal adalah kegiatan berbicara dilakukan di depan forum dengan nama tertentu dan pastilah medium bahasa Indonesia ragam baku. Contohnya pidato, ceramah, dan diskusi. Yang kedua adalah berbicara informal. Contohnya berbicara mengobrol dengan teman sebaya dan keluarga, dengan teman ketika menunggu antrian dan sebagainya. Poin yang keempat adalah metode berbicara. Dalam kegiatan ini dikenalkan 4 metode berbicara, yaitu metode serta-merta, metode menghafal, metode naskah, dan metode ekstemporer. Metode serta-merta adalah metode yang digunakan seorang secara serta-merta atau secara tiba-tiba atau dadakan. Yang kedua adalah menghafal, yaitu metode hafalan, biasanya digunakan pada lomba khutbah dan sebagainya. Yang ketiga adalah metode naskah. Metode ini jarang digunakan pada saat-saat penting, misalnya radio dan televisi biasanya belum tampil berbicara, pembicara memperhatikan naskah terlebih dahulu, seperti contoh pembacaan berita ataupun yang lain-lain. Yang keempat adalah ekstemporan. Metode ini jarang digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Uraian yang akan disampaikan dengan metode ini direncanakan dengan cermat. Yang kelima adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Kegiatan berbicara juga memerlukan hal di luar kemampuan berbicara dan ilmu pengetahuan. Pada saat berbicara diperlukan yang pertama penguasaan bahasa, yang kedua bahasa, yang ketiga keberanian dan ketenangan, yang keempat kesanggupan menyampaikan ide dan gagasan, yang kelima adalah yang keempat adalah kesanggupan menyampaikan ide dan gagasan secara benar teratur. Masuk poin yang keenam adalah konsep dasar berbicara. Yang pertama adalah berbicara dan menyimak. Ada dua kegiatan resiprokal. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda namun berkaitan erat dan tak terpisahkan. Ibarat dua mata uang, satu sisi ditempati kegiatan berbicara dan sisi lainnya ditempati kegiatan menyimak. Yang kedua adalah berbicara adalah proses individu berkomunikasi berbicara. Ada kalanya digunakan sebagai alat komunikasi dengan lingkungannya. Bila hal ini dikaitkan dengan fungsi bahasa, maka berbicara juga sebagai sarana memperoleh pengetahuan, mengadaptasi atau mempelajari lingkungan. Yang ketiga adalah berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Melalui berbicara kreatif, manusia melakukan tidak sekedar menyatakan ide tetapi juga memanifestasikan kepribadiannya. Tidak hanya dia menggunakan pesona ucapan kata dan dalamnya menyatakan apa yang hendak dikatakannya, tapi dia menyatakan secara murni, fasih, ceria, dan spontan, tergantung pada hasil pembicara. Apakah dia mampu menjadikan berbicara komunikasi lisan itu menjadi ekspresi kreatif. Poin yang selanjutnya adalah hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Hubungan berbicara dengan menyimak. Berbicara dan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang saling melengkapi satu sama lain. Berbicara bertujuan untuk menyampaikan informasi secara lisan, sedangkan menyimak bertujuan untuk mendapatkan informasi dari apa yang didengarnya. Hubungan berbicara dengan menulis. Berbicara dan menulis bertujuan untuk menyampaikan informasi, hanya saja bentuknya berbeda. Berbicara menyampaikan informasi secara lisan, sedangkan menulis adalah menyampaikan informasi secara tulisan. Ini hanya perbedaan output pengeluaran. Kalau berbicara itu secara lisan, kalau menulis itu secara tulisan. Yang terakhir adalah hubungan berbicara dengan membaca keterampilan. Keterampilan membaca sangat mendukung keterampilan seorang dalam berbicara. Semakin banyak seorang membaca, semakin banyak informasi yang didapatkannya. Biasanya akan lebih mudah dan terampil menyampaikan informasi yang diketahuinya. Karena apa? Karena membaca itu. Karena kalau orang yang sering membaca itu mungkin secara penguasaan materi dia akan lebih matang. Yang terakhir adalah cara berbicara dengan baik dan benar. Kita satu-satu ya. Yang pertama adalah awali dengan kalimat pembuka. Yang kedua, Pak Wedi, menatap lawan bicara. Yang ketiga, menggunakan kalimat sopan. Ciptakan situasi yang santai. Hilangkan perasaan gugup. Usahakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Menggunakan intonasi yang jelas. Jangan gunakan nada tinggi. Jangan memotong pembicaraan. Dan berikan salam penutup. Oke, segitu dulu dari kami. Intinya, dalam kemampuan untuk berbicara yang baik dan benar, pesan kami adalah banyak membaca, banyak menguasai ilmu pengetahuan. Semakin banyak kita membaca dan keterampilan
kita akan semakin terasah untuk berbicara dan mencoba sering-seringlah berbicara di depan umum, di berbagai forum, di berbagai kegiatan apapun, karena itu akan mengasah ketenangan kita dan keberanian kita untuk berbicara, baik berbicara dengan beberapa orang, banyak orang, atau khalayak yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.